Baik, saudara-saudara, kemarin kita telah berbicara tentang perlunya gereja. Banyak orang sekarang, dikarenakan akibat reformasi Protestan, di mana orang menolak otoritas dari gereja Roma Katolik, sehingga akhirnya masing-masing pendiri aliran membuat gerejanya sendiri-sendiri, sehingga pemahaman tentang gereja jadi tidak jelas. Jadi teologi yang paling lemah di dalam dunia Protestan, terutama karismatik, adalah teologi mengenai gereja, yaitu mengenai eklesiologi. Sehingga banyak orang mengatakan, saya tidak perlu gereja, yang penting Yesus. Nggak perlu gereja, pokoknya Yesus. Padahal yang mendirikan gereja itu Yesus sendiri. Coba kita baca di dalam Matius pasal 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini. Nah, di atas batu karang apa? Batu karang ajaran yang disebut di atasnya, yang minggu lalu sudah saya ajarkan. Jadi, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini Aku akan mendirikan jemaatku, bahasa aslinya, aku akan mendirikan eklesiaku. Jadi bukan jemaat di situ. Terjemahnya seharusnya gereja. Nah, kata gereja ini bukan bentuk jamak, tunggal. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan bukan gereja-gerejaku, enggak. Aku akan mendirikan gerejaku. Oleh karena itu, dalam pengakuan iman gereja purba, mengenai gereja dikatakan, aku percaya pada satu gereja, atau gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, gereja yang satu itu gereja yang mana? Gereja yang di awalnya disebarkan oleh para rasul yang dipimpin oleh Petrus. Makanya engkaulah Petrus, dan di atas batu karang ini, yaitu batu karang ajaran, aku akan mendirikan gerejaku. Jadi yang mendirikan gereja yang satu itu adalah Kristus. Dan itulah sebabnya dikatakan di dalam Efesus pasal 2 ayat 20. Yang dibangun di atas dasar Gereja itu dibangun di atas dasar para rasul, bukan dibangun di atas dasar Calvin atau Luther atau siapa, pendiri-pendiri aliran-aliran, bukan. Gereja yang satu yang didirikan Kristus itu didirikan di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Itulah yang menjadi batu karang di mana gereja didirikan. Itu. Nah, oleh karena itu kalau orang mengatakan, gereja tidak ada, itu karang orang, enggak, itu Yesus yang mendirikan gereja yang satu itu. Oleh karena itu kalau kita baca lagi, kita baca di dalam Matius 18 ayatnya 15 sampai 18. Apabila saudara mau berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Kalau saudara mau berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Terus, jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Kalau dia mendengarkan dan orang itu mau bertobat, ya sudah, kamu mendapatkan orang itu kembali. Terus, jika ia tidak mendengarkan engkau,
bawalah seorang atau dua orang lagi. Nah, jika tidak mau mendengarkan kamu, bawa seorang atau dua orang lagi. Berarti Yesus mengandaikan bahwa umatnya itu nanti berbentuk komunitas, bukan orang per orang. Maka tidak bisa katakan, oh pokoknya saya percaya saya dengan Tuhan Yesus, tidak ada komunitas. Ya itu bukan ajaran Alkitab yang kita ikuti kalau mengatakan begitu. Dan Alkitab mengatakan, kalau tidak mau mendengar, ajak 2 atau 3 orang lagi. Terus, Supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. ya terus. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, Nah, kalau dia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada nah jemaat. itu bahasa aslinya, eande parakusi afton. Jikalau mereka tidak mau mendengar mereka, ipenti eklesia. Berarti Yesus berbicara tentang adanya eklesia, tentang gereja. Jadi gereja yang benar bukan aliran denominasi ya. Saya tidak berbicara tentang aliran denominasi, saya berbicara tentang gereja rasulia yang didirikan atas dasar Petrus dan ajarannya yang Kristus sendiri yang mendirikannya. Nah, kalau denominasi kan karangan orang-orang, itu gereja yang awal dari zaman awal ini yang dimaksud oleh Kristus. Jadi, kalau dia tidak mau mendengarkan gereja, estosi osper o etnikos, anggaplah dia sebagai orang-orang bangsa-bangsa lain. Maksudnya bangsa bukan Yahudi yang menyembah berhala. Anggaplah dia sebagai orang kafir. Berarti diucilkan orang ini oleh gereja. Kalau diberitahu tidak mau mendengar. Ya. Ke Otolonis, atau sebagai seorang pemungut cukai. Pemungut cukai di zaman itu adalah orang yang dianggap paling berdosa. Karena apa? Karena merampok uang rakyat, meminta pajak yang lebih daripada yang semestinya, sehingga orang pemungut cukai itu dianggap orang paling berdosa. Maka kalau orang itu tidak mau mendengarkan eklesia, anggap sebagai penyembah berhala, anggap sebagai seorang pemungut cukai, artinya kucilkan dia. Siapa yang mengucilkan? Gereja. Mengapa gereja punya itu? Karena diberi otoritas. Ayat yang ke-19. Dan Ayat 18 belum selesai. aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia Nah ini, ini diikat dalam arti dosanya tidak dilepaskan kalau tidak mau bertobat. Apa yang kamu ikat di dunia ini melalui gerejanya akan terikat di sorga. akan terikat di surga. Dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini, Apa yang kamu lepaskan, kamu nyatakan kamu bebas dari dosamu karena kamu telah bertobat, terus akan terlepas di sorga. akan terlepas di surga. Jadi gereja itu bukan sesuatu karang-karangan orang. Itu justru Kristus yang mendirikan melalui para rasulnya. Oleh karena itu, kalau orang mengatakan yang penting Alkitab, tunggu dulu mana Alkitab sama gereja yang didirikan Kristus? Ya gereja ada dulu lah. Tidak ada surat ditulis kepada jemaat di Roma, kalau di Roma tidak ada gereja Roma. Betul nggak? Bagaimana menulis surat tanpa alamat?
Tidak ada surat ditulis pada guru-guru umat di Korintus. Kalau di Korintus tidak ada gereja Korintus, tidak mungkin surat dikirim. Tidak ada surat dikirim kepada orang di Galatia. Kalau di Galatia tidak ada gereja. Berarti sebelum ada surat Roma, sebelum ada surat Korintus, sebelum ada surat Galatia, sebelum ada surat Efesus, gereja-gereja ini harus ada dulu. Ya gereja Efesus, ya gereja Roma, ya gereja Korintus, dan lain-lain. Jelas ya? Kalau begitu, saudara-saudara, kita tidak bisa mengatakan, kita tidak bisa mengaku diri kita orang Kristen yang benar ketika kita menolak gereja. Seorang bapak gereja, yaitu murid Kristus, murid-murid para rasul, yang bernama Kiprianus, yang hidup pada abad kedua atau ketiga, ya, saya lupa, abad kedua. Barang siapa yang tidak mempunyai gereja sebagai ibunya, dia tidak berhak menyebut Allah sebagai bapaknya. Kata-kata keras loh ini. Barang siapa yang tidak mempunyai gereja sebagai ibunya, dia tidak berhak untuk menyebut Allah itu sebagai bapaknya. Mengapa? Karena kita dilahirkan kembali oleh gereja melalui sakramen baptisan, maka gereja itu ibu. Dan karena kita dilahirkan melalui sakramen baptisan, karena iman kita kepada Allah, kita disebut anak-anak Allah melalui gereja, maka gereja itu adalah ibu kita. Nah, dilahirkan melalui ibu kita yang adalah gereja, inilah kita berhak menyebut Allah sebagai Bapak kita. Itu. Nah, di samping itu, gereja itu memang tubuhnya Kristus. Coba kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya. Gereja yang adalah tubuhnya. Yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semuanya. Nah, gereja yang adalah tubuhnya yang memenuhinya kepenuhan segala sesuatu. Kalau gereja adalah kepenuhan Kristus, maka kebenaran itu ada dalam gereja itu. Nah, sebagian kebenaran yang dinyatakan Roh Kudus dalam gereja itu akhirnya dituliskan para rasul dalam wujud surat-surat. Jadi surat-surat itu tidak menulis semua yang ada, diwahyukan dalam gereja. Makanya dikatakan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu. Nah, sebab itu berdirilah teguh dan peganglah, bukan ajaran, tradisi. Karena bahasa aslinya adalah paradosis. Kalau ajaran itu didaskalia. Coba saya bacakan dalam bahasa aslinya. Bunyinya bukan didaskalia, tapi paradosis. Saya baca di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayatnya yang ke-15. Arapun. Oleh karena itu, Adelphi, saudara-saudara, stikete, berdirilah kalian, kekratite, dan peganglah kalian, pas paradosis, tradisi-tradisi itu, atau paradosis itu. Nah, tradisi itu apa sih? Tradisi itu dari bahasa Yunani tadi paradosis, dari kata paradidome. Paradidome itu aku memberikan. Dan kamu menerima. Jadi apa saja yang kita terima dari leluhur kita, entah kakek kita, entah siapa, diberikan kepada kita,
Itu paradosis. Itu tradisi. Orang Batak menerima bahasa Batak, bukan tiba-tiba muncul keluar dari Danau Toba, enggak kan? Bahasa Batak itu diberikan dari opung sampai atas. Nah, sesuatu yang diberikan dari nenek moyang, itulah namanya tradisi. Termasuk ajaran yang diberikan dari Kristus pada para rasulnya kepada muridnya, ya ini ya tradisi. Makanya namanya paradosis. Nah, itulah yang dikatakan di dalam 2 Tesalonika 2:15 ini, araun adelphi. Oleh karena itu, saudara-saudara, stikete, berdirilah kalian, kekratite, dan peganglah kalian pas paradosis, tradisi-tradisi, as edidaktite, sebagaimana kalian telah diajar. Ite dialogu, baik melalui kata-kata, baik melalui lisan. Ite di epistolis imun, maupun melalui surat-surat kiriman kami. Jadi bentuk paradosisnya para rasul itu ada dua bentuk. Ditulis dalam bentuk surat-surat, tapi ada yang tidak sempat dituliskan semua. Ya kan? Ya, kisah saja gitu ya. Nah, kisah prasakti gitu ya, perjalanan ke barat. Semua orang Tionghoa akan tahu cerita itu. Dari kecil sudah diceritain cerita itu. Nah, sebagian dari cerita itu ditulis. Tapi apakah dengan itu dituliskan, terus yang didongengkan oleh nenek-nenek, oleh secara lisan pada cucu-cucunya, itu hilang? Enggak. Jadi biarpun paradosis itu ada yang dituliskan, tidak semuanya itu hilang. Dan itu tetap ada dalam wujud cerita lisan. Demikian juga dengan tradisi Injil itu. Jadi jangan anti dengan kata tradisi ya. Soalnya kalau kita mendengar tradisi itu otomatis pikiran kita, oh ulos yang orang Batak, oh keris yang orang Jawa, oh itu cengbengan yang orang Tionghoa. Bukan itu yang dimaksud tradisi dalam Alkitab. Tradisi Alkitab adalah apa yang diteruskan dari Yesus kepada para rasul kepada murid dan murid dan murid dan murid dan murid terus. Inilah yang disebut tradisi. Jadi termasuk Alkitab itu juga tradisi, bagian dari tradisi. Kenapa tidak? Sebab tidak ada perintah Yesus dalam Injil mengatakan, hai para rasulku, nanti kalau saya tidak ada, kamu nulis Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ya. Kamu Paulusnya belum ada malah waktu itu. Kamu nanti nulis surat Roma, Korintus, silakan. Tidak ada itu perintah itu. Dan juga tidak ada di dalam Alkitab mengatakan, isinya kitab suci perjanjian baru adalah urutannya 1 Matius, 2 Markus, 3 Lukas, 4 Yohanes. Tidak ada itu. Nah, bagaimana bisa diatur begitu? Tradisi. Tradisi gereja mula-mula yang mengatur bagaimana itu Alkitab akhirnya diatur. Nah, nanti saya jelaskan lagi sejarahnya Alkitab. Nah, saya akan menceritakan tentang tradisi lisan. Tradisi lisan ini disuruh pegang oleh Rasul Paulus.
termasuk tradisi tertulis. Yang tertulis itu lalu dikumpulkan jadi kitab suci perjanjian baru. Yang lisan di mana? Yang lisan yang tetap dipraktekkan dalam bentuk ibadah-ibadah di dalam gereja purba yang sampai tetap sekarang dipelihara oleh gereja ortodoks. Nggak ditambah, nggak dikurangi, nggak diganti. Jadi kalau saudara ingin mengetahui bagaimana sih ibadahnya gereja purba, ikuti saja ibadahnya gereja ortodoks. Karena itu berasal dari zaman purba. Nggak diubah. Itulah tradisi. Oke? Coba kita baca lagi. Kalau begitu, kalaulah gereja itu kepenuhan Kristus, teruskan dari episode 1, 2, 3 tadi. Jemaat yang adalah tubuhnya, Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. yang memenuhi segala semua dan segala sesuatu. Oleh karena itu, saudara, mengapa sih muncul macam-macam aliran dengan macam-macam ajaran? Karena apa? Ini kurang di sini, nggak puas, muncul lagi. Ini di ortodoks tidak ada itu. Karena ajaran kepenuhan ajaran tetap dipelihara tanpa diubah sampai sekarang. Makanya tidak ada reformasi atau kontra-reformasi, tidak ada muncul gerakan karismatik, tidak ada muncul ini, karena semuanya itu sudah ada di situ, tidak pernah diubah. Utuh di dalamnya gitu loh. Ya, karena apa? Ini adalah kepenuhan Kristus. Itulah sebabnya dikatakan di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, yang penopang dan dasar kebenaran. Ya, saya baca dalam bahasa aslinya. Eande bradino. Tetapi jika aku terlambat, ina ibis, supaya kalian tahu pos vi, bagaimana seharusnya en iko theu anastrefeste, kalian harus bersikap di dalam rumahnya Allah, itis estin, yaitu Ecclesia Theuzondos, yaitu gerejanya Allah yang hidup. Terus stilos, soko guru atau pilar, ke Evreuma, dan landasan kebenaran. Jadi menurut Alkitab sendiri, landasan kebenaran itu bukan Alkitab pada dirinya sendiri, tapi gereja. Sebab gereja, Alkitab munculnya dari dalam gereja. Dan yang akhirnya mengumpulkan tulisan-tulisan para rasul menjadi satu kitab namanya Alkitab. Ini ya gereja. Oleh karena itu, untuk memahami isinya Alkitab, harus kita kembali kepada gereja yang menciptakan Alkitab ini, gitu kan? Contohnya kita beli obat. Ada resepnya nggak? Pasti ada resepnya. Siapa paling mengerti isi resep dari obat tadi? Ya pabriknya. Ya kan? Seandainya kita keliru membaca isi resep itu, kita tidak ngerti, ya tanya ke pabriknya, apa sih maksudmu gitu. Demikian juga dengan ajaran yang ada dalam Alkitab. Untuk kita dapat mengerti dan tidak tersesat ke sana kemari oleh angin pengajaran, kita harus kembali ke gereja. Sebab gereja, Alkitab mengatakan gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran. Bukan Alkitab, gereja.
Ya, memang sumbernya karena kita yang ada sekarang adalah Alkitab. Sumbernya dari sana, tapi pemahamannya harus kembali pemahaman bagaimana gereja itu memahami dulunya. Dan bagaimana tetap dipelihara oleh gereja ajaran itu. Sehingga kita tidak mengajarkan yang nggak karu-karuan. Sehingga muncullah ajaran ini, ajaran itu yang terakhir, Kristen progresif dan semuanya. Kenapa? Orang tidak punya pijakan. Orang tidak punya sokok guru. Orang tidak punya landasan. Dan menurut Alkitab, landasan kebenaran adalah gereja. Jelas ini ya? Nah, ketika Kristus datang, gereja itu masih dipersiapkan. Belum muncul. Bedanya apa sih gereja dan jemaat? Itu ada pertanyaan tadi kan.